Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Monika Simanjunta dengan NPM S1I 020029, kelas A Prodi Ilmu Kelautan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kita mungkin sudah sering mendengar mengenai hutan mangrove, atau paling tidak kita sering mendengar nama hutan mangrove di telinga kita, terlebih kita tinggal di Indonesia. Hutan mangrove ini sama saja dengan jenis hutan yang lainnya. Alasan mengapa hutan ini dinamakan sebagai hutan mangrove adalah karena pepohonan yang hidup di hutan ini didominasi atau hampir semuanya adalah pepohonan mangrove atau pepohonan bakau, sehingga dinamakan sebagai hutan mangrove. Ciri-ciri hutan mangrove yang pertama didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang punya akar mencuat ke permukaan. Yang kedua, tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove bisa dikatakan sebagai jenis ekosistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Hal ini karena ada sesuatu yang membedakan antara yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove ini dan tidak dimiliki oleh ekosistem hutan lainnya. Beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove antara lain adalah adanya pelumuran yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu kurangnya abrasi tanah, 2. Salinitas tanah yang tinggi, 3. Mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut, yang keempat, hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup. Jenis tumbuhan yang dapat tumbuh bersifat khas karena telah melewati proses adaptasi dan juga evolusi. Itulah beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan bakau ini. Flora yang ada di hutan mangrove. Beberapa faktor lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh antara lain: yang pertama, jenis tanah, 2. Terpaan ombak, yang ketiga, penggenangan oleh air. Fungsi hutan mangrove yang pertama ada fungsi ekonomi, dilihat dari segi ekonomisnya. Hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik, menghasilkan hasil-hasil non-kayu. Hasil non-kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai hasil hutan bukan kayu, yang disingkat HHBK. Hasil hutan bukan kayu ini biasanya berupa arang, kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman. Yang kedua, fungsi ekologis. Hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai, menjadi habitat berbagai jenis hewan. Hewan yang hidup di sekitar pantai antara lain biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, dan berbagai jenis ikan belodok. Secara sederhana, mangrove umumnya tumbuh dalam 4 zona, yaitu pada daerah terbuka, daerah tengah, daerah yang memiliki sungai berair payau sampai hampir tawar, serta daerah ke arah daratan yang memiliki air tawar. Yang pertama, mangrove terbuka. Mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Di zona ini didominasi oleh Soneratia alba, yang tumbuh pada areal yang betul-betul dipengaruhi oleh air laut. Yang kedua, ada mangrove tengah. Mangrove di zona ini terletak di belakang mangrove zona terbuka. Di zona ini biasanya didominasi oleh jenis Rhizopora. Yang ketiga, mangrove payau. Mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Di zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nipa atau Soneratia. Yang keempat, mangrove daratan. Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lamun. Lamun adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang terdapat di lingkungan laut dan hidup di perairan pantai yang dangkal. Sepertinya hala rumput di darat, maka mereka mempunyai tunas yang berdaun tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berkembang biak. Mereka juga mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas dan zat-zat hara. Terdapat 4 hal ciri-ciri lamun. Yang pertama, toleransi terhadap kadar garam lingkungan. Yang kedua, tumbuh pada perairan yang selamanya terendam. Yang ketiga, mampu bertahan dan mengakar pada lahan dan hempasan ombak arus. Yang keempat, menghasilkan polinasi hidropiolus. Manfaat lamun secara ekologi. Kebun lamun mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Lamun merupakan sumber utama produktivitas primer di perairan dangkal di seluruh dunia dan merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme. Selanjutnya, mereka berfungsi menstabilkan dasar-dasar lunak di mana kebanyakan spesies tumbuh. Penstabilan dasar oleh akar ini sangat kuat dan mampu bertahan dalam topan badai sekalipun.
Sebaliknya, sistem ini dapat melindungi banyak organisme. Jadi, terdapat banyak hewan umum yang dijumpai di kebun lamun, tetapi tidak berhubungan dengan tingkatan makan secara langsung. Kebun lamun berperan juga sebagai tempat pembesaran bagi banyak spesies yang menghabiskan waktu dewasanya di lingkungan lain. Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem bahari yang produktif. Ekosistem lamun perairan dangkal mempunyai fungsi antara lain menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang di bawah. Yang kedua, daun-daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang serta mengembangkan sedimentasi, memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda dan dewasa yang berkunjung kepada lamun. Mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi, menfiksasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Sebaran padang lamun. Sebaran tumbuhan lamun cukup luas mulai dari benua Arktik sampai ke kawasan Afrika dan Selandia Baru. Terdapat 58 jenis tumbuhan lamun di seluruh dunia dengan konsentrasi utama di perairan Indo-Pasifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi padang lamun yaitu kestabilan ekosistem padang lamun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut sebagian besar berasal dari suhu, cuaca, hingga kondisi cahaya matahari. Yang terakhir yaitu ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Sedangkan organisme-organisme yang dominan hidup di sini adalah binatang-binatang karang yang mempunyai kerangka kapur dan alga juga banyak diantaranya yang mengandung kapur. Jenis-jenis terumbu karang berdasarkan letaknya yaitu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Yang kedua ada terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Yang ketiga ada terumbu karang cincin. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang melilit batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Yang keempat ada terumbu karang datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Selanjutnya yang berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh ada terumbu atau reef. Endapan masih batu kapur, terutama kalsium karbonat yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain seperti alga berkapur yang mensekresi kapur seperti alga berkapur dan moluska. Selanjutnya ada karang atau koral, disebut juga karang batu. Karang batu termasuk ke dalam kelas Anthozoa yaitu anggota filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium polip. Karang terumbu. Pembangun utama struktur terumbu biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik. Ada juga namanya terumbu karang, ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur. Fungsi dan manfaat terumbu karang bisa menjadi pelindung ekosistem pantai, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut, sebagai sumber obat-obatan, sebagai objek wisata, dan sebagai sumber pendidikan. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Ada beberapa ancaman terhadap terumbu karang yaitu praktek penangkapan dengan racun, dengan peledak, ada juga sedimentasi, polusi dan sampah, pertambangan, praktek turis yang tidak berkelanjutan atau membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut, membawa pulang ataupun menyentuh terumbu karang saat menyelam. Satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang. Pemborosan air atau penggunaan pupuk dan pestisida buatan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.